Halo teman ngulik, ketemu lagi di Ruang Ngulik dengan saya. Dimana kita bisa ngulik apa aja dan dimana aja. Kita hari ini akan ngulik di Raden Cafe. Sama siapa? Yuk ikutin dulu. Udah sampai di Raden Cafe. Oke teman ngulik, ketemu lagi sama Ari di Ruang Ngulik, di mana tempat kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Dan hari ini saya ada di salah satu kafe yang keren, baru buka, dan kita akan ngobrol sama pemiliknya hari ini. Tapi yang jelas pemiliknya orang yang berbeda, orang yang luar biasa karena beliau adalah salah satu pejabat di industri asuransi. Siapa beliau? Bapak Riguel Pakpahan. Apa kabar Bang? Terima kasih. Bang Riguel. Ya. Biar kelihatan gantengnya boleh dilepas Bang? Oh, okay. Oh iya. Tapi sebelumnya ada dulu di sini ya. Raden Coffee. Oke. Oke, baik. Ini juga mengikuti protokol COVID protokol kesehatan. Terima kasih Pak Ari. Aduh. Baik, ini saya simpan. Saya izin panggil Bang, Abang boleh panggil saya Ari juga nggak apa-apa Bang? Panggil Bro boleh. Boleh. Bro. Oke, baik. Teman-teman, ya. Bang Riguel Pakpahan. Iya. Bang, saya kenal Bang Riguel beberapa tahun lalu ya, pada waktu kita masih di industri asuransi. Iya. Boleh disebut gak mereknya ya? Nggak usah kan? Nggak usah ya? Nggak usah. Beliau adalah salah satu pejabat juga waktu itu di sana dan kita sempat ngobrol banyak hal pada waktu itu. Beliau adalah salah satu tempat saya belajar teman-teman. Waktu itu juga kita ternyata sekarang udah berbeda bisnis. Saat ini saya ketemu lagi dengan beliau dan hari ini beliau ada di salah satu perusahaan asuransi. Kenapa masih ada di asuransi Bang? Wah, ini long story, cerita panjang Mas Ali. Jadi dipendekin aja Bang. Dipendekin ya. Kalau mendekin 21 tahun itu menjadi 10 menit gimana ceritanya ya? Okay. Kita bikin episode lain nanti Bang, ya, kita bikin. Jadi sama seperti masa pandemi seperti sekarang, tapi dulu tahun 98 itu adalah resesi. Ya, ketika waktu itu ada perubahan. Selama 32 tahun berkuasa harus turun. Oke. Jadi terjadi resesi sehingga saya ambil kesempatan lagi untuk sekolah. Saya ambil untuk sekolah, ngambil S2 karena saya aslinya sebetulnya sarjana kehutanan. Ya. Sarjana kehutanan. IPB. IPB, benar IPB. Saya sarjana kehutanan dari IPB dan pada tahun 98 seperti sekarang terjadi krisis, ya saya pikir saat yang tepat untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi pada saat itu di situ awal mulanya saya bekerja di asuransi. Oh, karena ini faktor keterpaksaan ada masuk asuransi atau gimana Bang? Ya, jadi kebanyakan kita yang masuk industri asuransi karena ini namanya tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar. Tersesat ke jalan yang benar gitu. Ya, jadi pada tahun 98 itu saya waktu itu ngambil S2, saya berpikir dengan tabungan yang saya akumulasi selama 5 tahun itu cukup. Ternyata setelah menyelesaikan tesis saya terakhir, uangnya nggak cukup Mas. Jadi ada seorang leader saya waktu itu mengundang, akhirnya saya masih ingat waktu itu Hotel Salak ya. Jadi ini Di Bogor. Jadi diundang, saya pikir nggak ada salahnya untuk belajar. Nah memang saya kebetulan hobi belajar. Saya ikuti, ya kelelep sampai dengan 21 tahun sekarang dan saya yakin ini masih akan saya teruskan profesi ini. Kecebur, kelelep, berenang di situ? Berenang. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang.
Tapi keren loh teman-teman, bertahan di industri yang orang bilang nggak mudah. Asuransi kan bukan orang yang gampang untuk tiba-tiba beli teman-teman, betul ya? Betul. Bang Riwil, ya? Jadi asuransi itu kan nggak seperti beli sampo ya, nggak cocok udah ganti lagi gitu. Jadi pilih hati-hati dan ini adalah jangka panjang, Jadi itu yang membuat seperti di masa pandemi seperti sekarang pun asuransi tetap survive karena ada long term atau jangka panjang daripada proteksi untuk asuransi itu, Mas Ari. Oh, oke. Ya. Nah, Bang, menariknya buat saya, pada waktu kita sempat kontak lagi, kita ngobrol, Bang Riguel udah jadi salah satu pejabat di industri asuransi yang sekarang, tempat sekarang nih. Kita kontakkan, terus Bang Riguel bilang, yuk kita mampir ngopi. Iya. Dan saat itu teman-teman, saya nggak tahu, malam-malam datang ke sini, ternyata ini adalah tempat kopinya beliau. Ya. Tuh, Raden Cafe. Asik, terima kasih. minum dulu, Bang. Minum dulu Teman-teman, gitu ya. keren, asik. Ya, ngopi dulu. Ngopi dulu. Iya. Bang, Iya. seorang pejabat asuransi yang dulunya orang IPB, nggak ada hubungannya sama asuransi, ada di industri asuransi, jadi tokoh penting di industri asuransi. Sekarang tiba-tiba menggeluti bisnis yang tetap di asuransi kan Bang, Ya, tetap. Cuman tetap ini di kan asuransi. bisnis tersendiri. Iya. Tiba-tiba, ini secara tiba-tiba atau memang sudah direncanakan sebelumnya? Iya. Jadi pertama saya ingin berterima kasih dulu kepada di mana saya dulu kuliah S1 dan S2 dari IPB. Ada 3 poin yang saya pelajari di sana. Yang pertama dia mengajari kita matematika supaya pintar berhitung. Oh, oke. Plus, minus, untung, rugi. Yang kedua dari saya ciri khas daripada IPB itu terlepas dari jurusannya adalah dia mengajari logika. Oke. Logika. Contohnya Berhitung, gini loh. Logika. Maksudnya gini loh Mas Hari. Kalau misalnya mobil kita kempes, tiba-tiba mati gitu ya. Jangan bannya yang dicek gitu. Oh? Nah, jadi kalau mesin itu mati, mungkin bensinnya habis, Oke, ya kan ya. perapiannya nggak ada Betul. gitu. Jadi itu logika. Oh, oke. Gitu logika. Dirunut ya. Dirunut. Jadi jika ini maka ini gitu. Yang ketiga bahasa. Oh, Bahasa. Jadi kampus di mana saya belajar dulu itu adalah mengajarkan 3 hal ini sangat fundamental sekali. Nah, jadi hubungannya dengan pertanyaan Bro Ari nih. Ya. Kenapa kopi gitu? Kenapa kopi gitu kan? Nah, 3 hal tadi itu ya, logika, bahasa dan juga matematika tadi itu. Nah, itu mengantarkan di masa pandemi ini saat orang semua mengumpat kegelapan, lebih baik kita nyalakan lilin supaya lebih terang. Sebentar, Bang Rui. Iya. Dari dulu, teman-teman, dari dulu nih sampai sekarang, bahasa Bang Riguel tuh indah banget. Dan saya harus mencerna dulu, ini apa maksudnya gitu. Oke. Gini maksudnya, Mas Bro Ari. Jadi nyalakan lilin, jadi gini, logika. Kalau misalnya pada saat, katakanlah, listrik mati, nggak usah diumpat PLN-nya, karena mereka juga nggak suka mati listrik. Nggak kepengen mati listrik nggak juga. suka, gitu, pasti, ya. Tapi kan ada banyak orang kan ngumpat wah gitu. Nah, kalau saya cenderungnya ya sudah deh, ambil lilin, nyalain, paling tidak terang sedikit. Oh, nah, seperti itu kalau saya ngelihat juga di masa seperti sekarang, selama 4 bulan terkunci work from home di masa pandemi seperti ini. Dan saya melihat banyak sekali sumber daya kawan-kawan yang akhirnya dirumahkan, akhirnya jobless, akhirnya nggak ada kegiatan apa-apa. Bermula dari sana, ternyata Indonesia ini banyak sekali potensi-potensi. Ketemulah, wow, mana tadi barista kita ya? Di barista, jadi mana di baristanya? lagi sibuk ya. Ada barista-barista kita ini ketemu. Jadi ternyata ini menjadi menarik. Dan selain itu secara fundamental, memang saya tukang ngopi. Itu. Jadi hobi ngopi, ketemu orang yang jago ngeracik kopi. Ini dia orangnya bukan Bang? Nah, ini Gondrong, dia, Dion. Ya. Teman-teman, ini barista yang di Raden Cafe. Dibuka dulu. Keren kan? Dion. Lanjut ya Bang, lanjut ya. Terus gimana Bang? Nah, jadi begitu ketemu, nah saya memiliki satu lokasi ini. Lokasi ini.
Nah, kalau saya ngelihat petanya di Bogor itu, daerah Bogor Utara, itu memang sudah banyak sekali tempat minum-minum, kafe gitu ya, dan restoran gitu. Nah, kebetulan lokasi kita ini, Mas Bro, ini Bogor Barat. Oh, oke. Bogor Barat. Ini di Gitu. Bogor Barat. Iya, Bogor Barat. Nah, terus kalau saya ngelihat banyak Padahal Bang Riguel di Bogor Utara. tinggal ya? Bogor Utara. Bener ya? Iya. Tapi bisnisnya di Bogor Barat. Iya. Nah, jadi kebetulan di daerah ini masih belum ada. Oh, Belum ada. oke. Nah, dengan nanti mudah-mudahan pandemi segera berakhir, itu Betul. doa kita bersama Amin, ya. amin. Nah, kemudian kalau itu berakhir, bagaimana dari Cibinong, dari Oh, Karadenan, oke. dari Depok, dari Jakarta gitu ya. Nah, kenapa mereka nggak ngopi dulu di sini sebelum masuk kota Bogor? Mampir. Iya, gitu. Iya. Gitu Mas. Jadi logika itu yang saya Logika itu yang diambil. yang saya Jadi gunakan. kesempatan pada waktu kondisi sekarang, Ya. lilinnya Bang Riguel ini. Ya, Oh, ini oke. lilinnya. Kita Ini nyalain lilinnya. dikit supaya lebih terang. Tapi apa Bang Riguel memang penggemar kopi? Akhirnya salah satu Iya. bisnisnya. Jadi salah satu, ini kembali lagi waktu kuliah. Saya juga terkenal namanya SKS. Sistem kebut semalam. Sama Bang. Pas banget. Sistem kebut semalam. Jadi kata orang kan, kalau makin lama kita menghafal dan makin banyak kita hafali, makin banyak lupa. Jadi supaya nggak sempat lupa, saya bisa belajar dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 pagi, ya. Tentu ada dopingnya, kopi. Kopi, oke. Nah, jadi yang saya pelajari itu nggak sempat lupa, makanya nilainya cum laude, Mas. Cum laude. 398. Wow, 398. 398. Nggak jelek-jelek banget kan? Oh, keren banget malah. Gara-gara ngopi itu. Ya, jadi salah satunya itu kopi. Saya typically rata-rata 2 kali lah ngopi sehari. Iya. Sehari ngopi. 2 Dengan metode kopi yang kopi tubruk atau kopi yang disaring? Sebetulnya nggak secara spesifik seperti itu, di mana ketemunya aja. Saya suka mencobain variasi-variasi yang baru gitu ya. Jadi kalau lagi tubruk ada, kita syukuri. Kalau ada mesin seperti ini, kita nikmati. Nggak murah ini teman-teman, nggak murah. Dinikmatin. Tapi keren loh Bang. Nah ini contoh-contohnya nih, gitu kan. Jadi kita tubruk. Nah, dan hukum alam ya. Attraction, law of attraction. Law of attraction. Nah, waktu dulu kuliah itu saya juga belajar kan pertanian kan. Saya juga ngerti kopi gitu loh. Oke. Jadi ternyata secara tidak sadar, loh ternyata kok bisnisnya kopi gitu. Itu jadi menarik Mas. Jadi menarik. Akhirnya memutuskan salah satunya bisnis ini salah satunya. Tapi keren loh Bang. Kopi sekarang kan memang lagi banyak ya, banyak banget industri kopi terlebih di Kota Bogor ya teman-teman ya. Persaingan kan luar biasa ya Bang. Ya, sangat. Ini buat Bang Riguel memunculkan ciri sendiri untuk di Raden Coffee mungkin? Benar, kita punya ciri khas sendiri di sini ya. Kopi kita tidak boleh lebih dari 14 hari biji-biji kopi ini ya. Di-maintain karena itu kan ya kalau lewat dari situ kan udah anyap gitu ya, kurang fresh lah. Jadi ini benar-benar kualitasnya benar-benar kita jamin. Riset berarti ya Bang? Ya. Sebelumnya? Ya. Sampai tadi nggak boleh lebih dari 14 hari? Bahkan kita ada 1 orang sekarang, ya semoga COVID ini cepat berakhir, ya nanti akan dia dari kota ke kota untuk melihat biji-biji kopi terbaik itu. Untuk dihidangkan di Tentu cafe. di Raden Coffee. Keren. Raden Coffee. Bang, banyak kerjaan ntar Bang. Iya. Keren loh Bang, artinya gini, industri ini mengikuti Bogor tempat orang Jakarta pada traveling, transit, cari makan, cari minum. Ini kafe disetting untuk keluarga atau memang untuk hanya milenial? Jadi ini kita punya
Raden itu kita melayani dengan hati gitu ya. Okay. Kemudian juga Raden itu kan ya bangsawan. Filosofi Jadi ini bukan berarti kelas atasnya, tapi bagaimana kita berperilaku seperti bangsawan, respect dengan satu dengan yang lain. Dan ini konsepnya kita juga, saya membaca satu literatur dengan new normal sekarang ini. Ini teman-teman, ini dari dulu nih. Kalau saya udah ngomong sama Bang Riguel, beliau adalah pembaca buku yang luar biasa. Berapa banyak buku sebentar sebelum masuk ke situ Bang? Kira-kira Bang, berapa banyak sih buku dalam 1 bulan yang memang dibaca? Lepas dari itu tadi ya, ntar kita saya ngobrol bisa lagi situ. membaca 3-4 buku, tapi kadang-kadang nggak selesai. Oh, oke. Tapi paling nggak itu jadi satu buku 1 bulan itu dapat lah. 1 buku 1 bulan kita baca. Teman-teman, nanti setelah ini kita akan ngobrol apa yang dilakukan di akhir-akhir sekarang sebelum kita selesai masalah kopi tadi. Lanjut dulu Bang, literatur. Jadi konon ceritanya di masa new normal ini teman-teman ada banyak yang perubahan-perubahan. Caranya adalah bisa bekerja dari rumah. Nah, jadi kebetulan lokasi kita ini sangat strategis, namun belum banyak tempat yang untuk sambil bekerja minum kopi. Karena di masa depan, Mas Bro, nah mungkin orang-orang juga akan sulit membedakan dia lagi kerja, lagi liburan, atau lagi ngopi, atau lagi bikin report. Itu sebabnya di Raden Coffee itu kita siapkan ruang eksekutif supaya dia nikmat membuat laporannya. Sambil itu dia nggak susah-susah minum kopinya. Itu kira-kira. Filosofi SKS dibawa ke kopi ini sekarang ya. Karena mereka kerja untuk lebih cepat. Kopinya ada. Keren loh, luar biasa lah teman-teman. Dan satu saya dapat bocoran dari Bang Riguel, dan saya juga pernah dengar ini waktu kita awal-awal kita ketemu teman ngobrol. Bang Riguel selain juga membaca buku, sekarang ini menjadi penulis buku. Iya, benar. Ketahuan juga ya. Keren. Jadi gini, sebetulnya saya sudah memulai ini 6 tahun yang lalu. Dan waktu kita dulu masih sama-sama di perusahaan perusahaan X, perusahaan X itu. Ini saya sudah mulai kumpul-kumpulin. Nah, lalu saya ketemu seorang mentor gitu ya, seorang memang penulis juga gitu. Karena awalnya saya minder, kalau saya tulis ini acak-acakan terus gimana ya. Nah, saya coba rapi-rapikan dan bersyukur di masa pandemi ini lebih banyak waktu. Jadi saya tulislah buku itu, namanya Cloning for Success. Cloning for Success. Dalam tahap ini penyelesaian. Saat ini masih di Gramedia untuk di pencetakan. Keren Bang. Ini orang asuransi, pejabat di industri asuransi, lalu usaha kopi, penulis buku. Oke, kita udah tahu nih Bang, kenapa dari industri asuransi mau jadi pengusaha kopi. Dari sekarang, kenapa sih jadi penulis? Kan tadi Abang bilang 6 tahun yang lalu. Jadi kalau kita di asuransi, kita kan belajar namanya legacy, warisan. Kita bicara mengenai legacy ini. Jadi warisan ini kalau di asuransi yang 21 tahun saya tekuni dan terus menerus ini, bagaimana membuat generasi berikutnya itu lebih naik. Salah satunya kita membeli asuransi. Jadi legacy kepada generasi berikutnya. Nah, legacy bentuk lain yang saya benar-benar ada pergumulan waktu itu saya cari gitu. 21 tahun sekarang ini bagaimana caranya pengalaman ini kita transfer ke generasi berikutnya. Nah, kalau satu-satu seperti ini kita ngobrol, sama seperti yang dilakukan Mas Bro Ari nih, ya kan? Bikin satu konsep begini, ini juga legacy untuk menyebarkan ke banyak orang. Betul. Nah, buku ini juga seperti itu, supaya bisa dibaca generasi berikutnya. Nah, kira-kira gitu motivasinya, Mas. Keren. Jadi satu saat orang akan mengenal Riguel Pakpahan juga sebagai penulis buku. Exactly. Keren Bang, keren. Bang, ada nggak sih sesuatu yang belum Abang capai? Banyak ya. Banyak sekali. Yang paling dekat mungkin. Ya salah satunya buku itu kan ada edisi 1, edisi 2, edisi 3 gitu buku kan. Buku itu aja ada edisinya? Ya, jadi karena cerita itu kan nggak cukup di satu buku.
Nah, ini yang akan saya tebus. Kalau dulu kan saya sistem kebut 1 malam kan. SKS tadi, SKS. Ternyata juga kurang pas, harus bertahap. Nah, buku ini juga harus bertahap gitu. Jadi nggak satu waktu ditumpahkan semua. Nah, itu nggak bisa. Nah, yang berikutnya tentu Raden Cafe 1, 2, 3, 4, 5. Bogor udah ada di utara, nanti ada di barat, insya Allah, atau ada dimanapun nanti ada dan kafe. Keren, sukses loh Bang. Amin. Berkat dukungan dari teman-teman semua. Ya pasti, karena kan satu titik pada waktu Abang tadi bilang legacy, banyak hal ya Bang yang kita bicarakan. Tadi Abang bilang, oke, mungkin salah satunya Raden Cafe adalah salah satu mimpi yang lama mungkin Abang, atau mungkin benar-benar seperti tadi yang tadi, ini kita akan munculkan lilin tapi legasinya lewat buku. Iya. Nah, 1, 2, 3 buku, ada lagi nggak Bang kira-kira yang mau dituju? Selain kafe udah nih, buku gitu. Jadi bagaimana kita supaya lebih bermanfaat buat orang banyak. Orang. Jadi saya sebetulnya nggak terlalu ambisius, bukan gitu, tapi ada semacam, kalau di buku itu kita sebut namanya zero expectation. Zero expectation. Karena ada banyak orang kan mengatakan harus punya target, harus punya tujuan, harus punya sesuatu gitu kan. Ambisi nih. Ambisi. Nah, ya juga waktu itu dibilang harus seperti itu, bikin goal setting. Kemudian ada lagi yang bilang, ya saya mah air mengalir aja gitu kan. Oke. Nah, banyak banget nih Bang yang begini. Saya penganut dua-duanya ini. Jadi let's flow ya, tapi air pun mengalir harus ada muaranya. Karena air mengalir tanpa muara ibaratnya air mandek, air comberan gitu kan. Nah, jadi air harus punya muara. Jadi muaranya adalah ultimate goal-nya adalah kita memiliki manfaat buat banyak orang. Oke, Bang, tadi menarik nih mengenai udahlah ikutin aja seperti air mengalir. Ini nih teman-teman, saya ada sedikit tanya sama Bang Riguel yang mungkin pengalamannya lebih banyak dibanding saya. Saya sering dengarkan itu ya Bang, itu sering banget dengar. Iya. Udahlah hidup saya seperti air mengalir, ikan yang mengalir di air aja kan gitu ya. Iya. Bang, banyak orang juga yang bilang katanya kalau ngikutin air yang mengalir cuman ikan mati Bang. Oke. Gimana cuman ikan mati dong. Saya setuju, saya setuju dengan itu. Ya memang kalau udah mati kan nggak bisa itu dia. Tapi saya rasa nggak ada yang salah mengikuti. Jadi contohnya ya, saya juga mengikuti arahan pemerintah sekarang. Ya harus pakai masker. Nah, pakai masker teman-teman, pakai masker. Pakai masker, ya kan? Nah, kita gunakan pakai masker. Bukan berarti saya kan ikan mati, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang kita ikuti itu benar-benar ada tujuannya nggak? Supaya tidak tersesat. Karena ke kiri atau ke kanan kalau kita nggak tahu tujuannya, mau ke kiri ke kanan sama aja gitu. Jadi ikan mati yang mengikuti arus gitu, itu benar-benar memang udah pasti mati punya gitu ya. Tapi kita ini mengikuti yang ada tujuannya lah gitu. Tujuannya seperti sekarang COVID, ya kita pakai masker ada tujuannya. Nah, kita harus ikuti gitu kan. Nah, jadi Mas Ari, kalau menurut saya ya, saya tidak mau seperti ikan mati gitu ya. Tapi saya banyak mengikuti arahan-arahan dari mentor kita, pemerintah kita gitu ya. Nah, orang-orang yang memang kita lihat satu figur teman-teman, figur. Nah, saya ngelihat ada di dirinya orang ini sukses nih, kenapa nggak saya ikuti? Gitu. Yang Abang sebut mentor, itu memang berpengaruh sekali ke Abang? Ya, jadi ini balik sekilat. Sebetulnya tujuan hidup saya itu awal-awalnya merantau ini pengen akabri. Teman-teman, ini bakal bisa jadi satu sesi lagi. Nah, pendek aja Bang, pendek aja ini, pendek aja. Jadi pengennya akabri, ya, tapi tidak diterima akabri. Nah, karena gagal.
Kalau nggak diterima karena gagal pasti. Jadi ya nggak mungkin pulang lagi kampung kan, karena Malu udah nih. didoain mau jadi jenderal gitu Oke. kan. Ya nggak bisa jenderal, jadi insinyur lah dari IPB. Tapi gitu kan sekarang jadi ceritanya. salah satu jenderal di perusahaan asuransi, Pak. Iya. Jadi selama kuliah itu ada satu figur saya namanya Profesor Suryono Suryokusumo. Beliau masih Sudah dipanggil Tuhan Oh. yang Maha Kuasa. Jadi dia banyak mengarahkan kehidupan saya dan membimbing. Itu juga yang mengatakan bahwa nggak cukup S1, S2 dan diarahkan beliau gitu. Jadi mentor, salam hormat kepada Profesor Suryono Suryokusumo. jadi penting itu ya, Bang ya. Penting. Bang, tadi bocoran waktu Abang bilang sebetulnya masuk Jakarta, masuk Bogor, sebetulnya mau jadi akabri gak jadi. Bang, kita akan bahas ini kayaknya menarik juga nih. Siap. Cari satu sesi lagi ya. Siap. Tapi yang penting ini, Bang, boleh gak share mungkin apa yang Abang mau share ke teman-teman? Karena banyak sekali yang bisa diambil dari seorang Reguel Pakpahan sekarang. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih. Saya ingin share satu ya, jangan pernah meragukan kemampuan Anda. Terus bergerak, terus melakukan yang terbaik, improve setiap saat ya. Jangan takut gagal. Karena hasil Mas Ari, hasil bukan ditentukan seberapa banyak yang kamu tahu. Bukan. Seberapa banyak yang kamu lakukan, seberapa banyak yang kamu improve, itulah akan ketemu hasilnya. Keren, Reguel Pakpahan teman-teman. Bang Reguel, thank you banget. Sama-sama, Di lain Mas Ari. kesempatan kita ngobrol lagi, hutang Bang Reguel. Tadi kita akan ngobrol satu sesi lagi mengenai Siap. tadi. Siap ya Bang ya? Siap, Ya, siap, next. siap. See you Bang, Oke, thank you. terima kasih. Teman ngulik, kita akan ketemu lagi di ngulik berikutnya. Hari ini kita udah mendapatkan banyak hal. Kenapa seorang yang sudah ada di bisnis asuransi, sudah memiliki posisi yang baik, masih tetap berusaha, masih tetap mencari celah. Tujuan utamanya beliau adalah menjadi manfaat dan berbagi untuk banyak orang. Teman ngulik, luar biasa kan? Dan hari ini kita selesaikan sampai sini, sampai ketemu di ngulik berikutnya.